Sekali lagi, gue setuju sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang bilang astrologi 1000% scam, lu nggak percaya apa yang dikatakan Alkitab dong? Apakah Alkitab ini lu bisa bilang ini scam? Lu percaya Tuhan nggak? Pak, ilmu financial astrologi buat trading 1000% scam. Hah? Siapa yang ngomong? Ada 1000% scam, iya apa enggak? Emang ada yang ngomong gitu? Nih, orang ini. 1000% scam. Oh dia. Iya apa enggak? Dia ada benernya sih. Kenapa bener? Dia ada benernya. Kenapa? Tapi dia ngomong astrologi kan? Iya. Dia nggak ngomong astronaci kan? Iya, dia ngomongnya astrologi. Iya, ada benernya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget orang yang sok-sokan pakai astrologi, lalu kemudian nyampah gitu. Artinya dia bikin analisis pakai bulan bintang. Ini bikin rusak sebenarnya. Dia sendiri nggak ngerti apa itu astrologi. Kan Bapak juga bikin analisis pakai bulan sama bintang. Nah, beda. Merkurius lah, Mars lah, Oke, Pluto beda. lah. Lu lihat dulu cuplikan ini. Oke. Waktu IHSG turun di awal Agustus, Ya. gue udah ngomong tanggal berapa IHSG bakal berhenti turunnya dan gue publish di TikTok Astronaci, gue juga publish di Instagram gue Gema The Billionaire. Oke, coba kita Lu lihat. lihat dulu. IHSG turun terus, banyak yang nanya ke Astronaci, sampai tanggal berapa turunnya? Jawabannya adalah, nih, kemungkinan tanggal 2 dan 3 akan ada minor bottom. Artinya apa minor bottom? Bisa jadi terjadi pembalikan arah di situ, walaupun swingnya mungkin nggak akan besar, nggak akan membawa indeks langsung terbang ke atas, tapi 2 dan 3 ini besar kemungkinannya akan ada support di situ. Kenapa? Karena ada full moon cycle dan kemudian kita gabungkan dengan geometric time prediction, itu menemukan time trading yang ada di Astronaci itu menunjukkan tanggal 2 sampai 3 ada kemungkinan bottoming. Jadi kalau indeks sekarang lagi turun dalam ataupun Anda ngelihat minusnya sekitar 1%, tapi saham-saham blue chipsnya masih berpeluang untuk naik ke atas secara long termnya, ini kesempatan untuk beli. Jadi itulah keunggulan Astronaci Time Trading, kasih kamu gambaran tanggal berapa harga berhenti turun. Tanggal 2 dan 3, semoga kejadian atas doa bersama dari Anda semua. Profit selalu, dan pastikan download Eclipse Super App untuk bisa dapat market briefing setiap pagi secara gratis. Setiap pagi akan dikasih stock pick dan bagaimana arah market berikutnya. So stay tune with Astronaci di Ultimate Astrologi Time Trading, profit berkali-kali. Kita lihat, ini adalah daily daripada IHSG-nya itu ada full moon, kemungkinan besok dan lusa itu masih merah, tapi ini adalah momen yang baik sih. Ya, 6834 sama 6809 harusnya dengan full moon ini akan ketahan dan dia akan benar-benar siap-siap untuk dimakan di sini. Oke? Tanggal 2 dan 3 persiapan untuk bottom reversal di IHSG. Apa gue bilang? Tanggal 2 dan 3 indeks akan berhenti turun karena full moon dan geometric time calculation kita Tapi kan tetap bulan. Ya, bentar dulu. Oh iya, iya. Kejadiannya beneran nggak hari ini tanggal 3 Agustus pas kita syuting indeksnya naik nggak? Benar, itu Nih, naik. lihat di layar. Benar. Scam nggak? Ya mungkin kebetulan. Ya bisa sih. Nah Kebetulan. makanya kalau jadi gini, mungkin lu pikir kebetulan karena bagi semua orang yang belum kenal kita dari 2009, mungkin 2009 dia juga masih belajar jalan, belajar kencing lurus gitu kan. Bukan kita, saya Bapak. Lu Karena saya Dewan Perwakilan nih. Hari ini saya Ya. Dewan Perwakilan. Ya oke, ya maksud Oke. gua lu juga 2009 lu ngapain baru belajar kencing lurus? Lu Iya. masih anak muda kan? Oke, Waktu lu baru di TK baru ke SD gua udah Ya. ya 2011 gua di Call Forbes. Oke. Bedanya adalah gini, sekali lagi, gue setuju sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang astrologi 1000% scam walaupun udah ngeliat yang tadi yang kita kerjain dan masih banyak lagi research yang lain. Ya. Karena banyak orang yang menyalahgunakan tentang planetary ini. Oke. Kita harus positif minded dong. Ya. Ya dong, karena di Indonesia ini ya ada orang yang memilih dia mau asal ngomong juga boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kan kita harus menentukan sikap ya. Astronaci, yang penting tadi confirm ya, dia bukan ngomong 1000% scamnya tapi Astronaci kan? Astrologi 1000% scam. Karena kalau Astronaci dibilang 1000% scam, bisa gue kandangin tuh orang kan gitu. Oke. Iya dong, kan Ya. nggak boleh dong. Ya, Masa gue ya. bilang Robert scam? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu udah menjurus. Makanya Ya. mungkin mereka ya berpikir, ya mungkin positive thinkingnya bukan Astronaci gitu. Ya, astrologi. Astrologi. Nah, Astronaci sendiri kan astrologi dan Fibonacci kan. Oke. Jadi memang gue combine. Dua hal itu, kedua ini. astrologi dan Fibonacci. Makanya kan disertasi S3 gua itu promotor gua kan Profesor Imam Ghazali. Oke. Itu terkenal di Undip. Ya kan? Sama Prof Hadi. Jadi mereka udah tempur sama gua dulu tuh.
bahwa ini sebenarnya apa gitu. Makanya tugas gue adalah membuktikan secara empiris, secara akademis dong kalau itu bukan scam. Dan sekali lagi, Astronaci menggunakan astrologi dan Fibonacci. Kalau kita lihat yang pakai financial astrology itu nggak cuma gue. JP Morgan, millionaires don't use astrology, billionaires do. Jadi kalau dikatakan bahwa si orang ini ngomong bahwa astrologi itu scam, ya unless dia lebih kaya dari JP Morgan boleh sih. Tapi JP Morgan punya portofolio pakai astrologi. Ya banyak soalnya yang bilang gitu. JP Morgan juga nggak punya portofolio pakai astrologi. Ya jadi intinya kalau sampai orang itu berkomen sampai sejelek itu kepada JP Morgan, gue simpel sih, lu mati aja deh mendingan deh. Lu mati aja gitu loh, lu mati aja udah, simple kan gitu kan. Karena apa? Kalau orang ngomong tentang investor juga, banyak orang ngebandingin lu sama Warren Buffett. Warren Buffett compare sama Jim Simon masih jagoan Jim Simon gitu loh. Jadi lu nggak perlu lah comparing orang, lu lihat diri lu sendiri udah sekaya apa sih sebenarnya, iya kan? Nah sekarang kita back to the topics. Kalau lu ngomong tentang scam atau segala macamnya, that's my job untuk membuktikan ke publik, which is itu adalah moral responsibility dan saya sudah buktikan melalui PhD dissertation saya, akhirnya saya mendapat doktoral di situ, terus kemudian Scopus jurnal internasional saya di Q3 saya udah dapat, MFTA, dan kemarin kita sama-sama ke Malaysia. Di bursa Malaysia lagi kan, kita ngobrol dan perkenalkan Astronaci, dan Malaysia itu negara Muslim. Dan mereka bisa sangat open-minded gitu ibaratnya. Ya saya appreciate dengan Malaysia. Nah, permasalahan yang terjadi di negara kita, netizen segala macam, mereka tidak pernah mau memverifikasi sih sebenarnya. Jadi asal aja karena mereka fanatik dengan satu influencer, dan influencernya itu punya banyak follower, tapi sayang dia kurang bijaksana aja. Dia kebetulan saya followernya juga tuh. Followernya, ya whatever itu. Makanya kan anak muda kayak lu banyak yang sesat. Karena lu nge-follow influencer yang memang bagus sih. Sebenarnya gue nggak bilang bahwa influencer ini jelek. Influencer ini juga punya pengetahuan, dan dia ini adalah calon penerus generasi bangsa untuk investasi. Iya dong. Jadi kita bisa support. Tapi mungkin ya bisa aja dia masih belum mature. Jadi untuk mencari popularitas, ya dia harus menyerang orang lain kan gitu, supaya dia dapat traffic lah. Ya, tapi gini, sorry saya potong. Tapi gini, ketika saya mendengarkan beliau nih ceritanya yang tadi itu, beliau menyatakan kalau Warren Buffett itu kan ilmu investasinya udah dipakai sama dia lama. Kalau astrologi ini dipakai siapa? Ya JP Morgan pakai, terus kemudian kita ngomong William Delbert Gann, ya kan? Pasti ada yang ngomong nanti, William Delbert Gann menurut Alexander Elder dia itu nggak trading, dia cuma jual seminar. Lu tahu nggak ceritanya bahwa itu sengaja dia atur sama John Gunn anaknya supaya dia menghindari kejaran FBI, karena tahun 1950-an dia berhasil create $50 juta dan duitnya itu dilariin. Dia Freemasonry, orang-orang Freemason itu orang-orang gila semua. Nah itu ada ceritanya lah, panjang ceritanya. Dan ini cerita tidak bisa didisclose ke publik pada saat itu gitu, karena ya you know how the people try to hiding their money gitu, ya kan. Terus kemudian George Bayer, terus kemudian LL Jensen, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Contohnya lagi si William Delbert Gann dengan si ini Wyckoff. Ya berarti financial astrologi udah dipakai lama juga dong. Udah dipakai sebelum lu lahir. Bapak doang, enggak. Financial astrologi udah pakai. Makanya Astronaci itu, gue sih santai-santai aja orang bilang astrologi 1000% scam, lu bukan urusan sama gue. Lu urusannya sama tokoh-tokoh, ya lu ngomong sama JP Morgan deh gitu kan. Millionaires don't use astrology, billionaires do. Tapi kalau lu ngomong astrologi scam, gue sih cut pasti kan gitu. Kenapa? Karena lu udah menghina dan memfitnah. Ya scamnya di mana kan gitu kan. Ya gue undang aja kita duduk ngobrol gitu. Karena lu pasti kalah kalau debat sama gue, karena gue udah punya data semuanya gitu. Statistiknya yang tadi. Iya nggak cuma statistik, by negara itu gue udah diputuskan bahwa gue menjadi doktoral lulus ujian kan ibaratnya gitu, sesimpel itulah, ya kan. Terus gini, waktu Forbes hubungin gue itu ngobrolin 2011 tuh bulan Juni, gue masih ingat dia ngasih tahu kalau Astronaci emang bisa menghitung time. Ya udah lu hitung dong indeks saham lu itu tanggal berapa di harga berapa. Jadi waktu itu dipanggil Forbes untuk prediksi dan akan diliput di majalah dia. Nih kalian bisa lihat majalahnya 2011, ya kan. Nah terus kemudian di situ gue tulis bahwa indeks tuh tanggal 25 Juli 2011 itu akan mencapai 4100. Dan itu juga gue masukin di inilah.com. Waktu itu jurnalisnya Pak Ahmad Munjin namanya. Di situ gue tulis tanggal 22 Juli karena itu hari Jumat. Yang di Forbes gue kasih hari Seninnya. Jadi kan memang kan terpisah satu weekend kan. Ya gue be safe lah, gue taruh Seninnya. Secara price gue pakai wave analysis. Ya walaupun gue juga dengar technical itu dianggap candle itu dianggap scam juga sih pada dasarnya, iya kan? Ya kalau lu nganggap analisis technical scam, lu mati aja gitu sekali lagi, karena lu akan bertarung dengan banyak jutaan orang dan bahkan
CFA Institute pun level 1-nya sudah masukin technical analysis. Jadi Oke. you don't have a problem with me, tapi you will have a problem with the whole world. Even John Bollinger sekalipun gitu. Oke. But technical I don't care. Tapi di situ gua pakai wave analysis, otomatis kalau wave harus pakai Fibonacci karena alat ukurnya Fibonacci. That's why waktu gua publish di Forbes, kalian bisa lihat analisisnya, kalian bisa download majalahnya di link description. Itu gua ngomong 4100 25 Juli. Pada saat gua publish itu harga IHSG masih 3.800. Dan itu makan tidur gua nggak tenang. Kenapa? Karena 3 minggu lagi majalah akan dipublish kan. Oh, berarti udah di set tuh semua apa? Iya, time-nya. gua udah submit. Oke. Jadi kalau gua salah ya tercatat seumur hidup gua salah di Forbes. Tapi nyatanya Bener. bener. Ya kalau lu anggap itu kebetulan ya nggak apa-apa. Tapi kebetulan tuh kan tidak mungkin selama 2009 sampai sekarang kebetulan terus. Iya. Berarti gua adalah manusia paling hoki di planet bumi Iya. kan gitu. Terus saya dengar katanya 2020 berhasil juga. Ya lihat aja di YouTube kan, dan itu YouTube live. Live itu berarti tidak bisa dimanipulasi. Gue cuma ngomong bahwa COVID ini bottomnya selesai di 24 Maret 2020. Ya, tapi kalau menurut follower-follower saya nih, follower-follower saya yang saya follow juga, kalau 2020 mah orang juga tahu, Pak. COVID-19 tuh pasti market jatuh, tapi pasti akan ada recovery. Ya sebut tanggalnya dong, kalau emang tahu. Ya tanggalnya nggak bisa sih, tapi kita tahu ada. Ya bakal ada memang lah, reversal. kalau nggak naik turun pasti Iya, iya iya dong. kan? Iya, Iya. anak kecil juga tahu. Tanggalnya lu sebut dong secara terbuka. Oke. Iya dong, sebut. Jadi gunanya financial astrology buat sebut tanggalnya. Iya, fakta dong. Ya, kan kalau saya tahunya kan market kalau nggak naik turun. Iya, gue juga tahu gitu ya kan. Nah sekarang masalahnya kalau emang lu kayak gitu, lu fair-fairan aja. Lu bikin aja analisis di YouTube atau di Instagram. Ya. Bagi gue orangnya praktis banget kok. Kalau lu merasa hebat, gue happy. Kenapa? Karena gue akan support anak muda yang hebat. Oke. Kenapa? Lu akan meneruskan generasi bangsa. Contohnya orang-orang yang ada di CAT Certified. Ya. Mereka belajar selama setahun, mereka belajar ilmu ini, mereka belajar statistiknya. Bagus dong, artinya apa? Nanti kalau gue pensiun, gue nggak mau deal dengan ini semua, gue mau trading sendiri, gue nggak mau bagi ilmu lagi ke lu misalnya. Ya gue nikmatin aja, gue udah punya pesawat, gue udah punya apa yang gue mau, sekarang gue udah dapat semua. Ya. Dan lu tahu sendiri, lu pernah lihat portofolio gue. Ya, sering banget. Ya, lu pernah Sering. lihat secara pribadi, gue nggak bisa disclose keluar, bahwa lu tahu sendiri bahwa lu lihat tanpa gue kerja pun hari ini, dengan bunga deposito dan suku bunga obligasi, gue udah bisa hidup. Udah tinggal tidur aja dah pokoknya dah. Ini trading room gue, ya kan? Gue bisa main anytime. Kalau gue udah bosan ya udah gitu. Tapi pertanyaannya adalah, lu kan yang harus meneruskan. Yap. Jadi pada saat lu memang sudah bisa meneruskan apa yang gue kerjakan sejak 16 tahun terakhir, ya that's your responsibility untuk bawa Indonesia lebih baik. Betul. Nah sekarang kan Astronaci udah pergi ke internasional, udah pergi ke Malaysia, udah disambut cukup baik di situ. Lu ikut juga kemarin kan? Ya, Nah kemarin. lu lihat bagaimana mereka melihat bahwa, wih ternyata financial astrology works ya, dan yang ngomong itu bukan retail loh, aset manajemen. Ya, di sana banyak. Ya, jadi kalau misalnya di Indonesia dianggap bahwa orang yang menggunakan financial astrology dalam tanda kutip, kalau mengarahkan arahnya mungkin ke Astronaci, cuma nggak berani gitu kan, nyerempet-nyerempet. Dianggap yang menggunakan astrologi itu orang bodoh, ya nggak apa-apa sih. Ya mungkin belum saatnya teman-teman yang masih muda-muda ini belum saatnya mereka untuk tahu, tapi we deal with the bigger money gitu. Ya itu aja. Nah sekarang gini, rata-rata nih yang ada di teman-teman saya ini nih, mereka itu nggak percaya karena nggak make sense gitu loh. Kok kenapa bulan, bintang, planet, Merkurius atau Ya, gue dan tanya lain-lain simpel tuh- deh, ini gue tanya simpel. Lu percaya Tuhan nggak? Percaya. Dari mana lu percaya Tuhan nggak pernah ada loh? Dari mana guys? Coba komen. Ada yang percaya sama Tuhan? Bisa nggak gue ngomong yang percaya sama Tuhan tuh orang bodoh? Lu percaya dengan sesuatu yang nggak pernah kelihatan. Buktinya mana ada Tuhan? Lu buktiin gue sekarang. Oke. Lu agamanya apa? Kristen. Lu percaya Tuhan Yesus kan? Yap. Buktinya mana kalau Tuhan Yesus itu Tuhan? Belum bisa. Ketemu juga enggak? Iya. Lu percaya bohongan atau gimana? Ah. Gue minta buktiin kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan dan kemudian lu percaya agama itu bener. Kepercayaan. Lu nggak bisa buktiin kan? Tapi ini beda, ini kan keilmuan. Ya sama apa beda? Ilmu agama ada dong. Oh iya sih. Sekarang jurusan agama ada S1-nya loh. Sampai ada orang bilang, lu gila apa ngambil university S1 teologi? Iya. Iya. Ngapain gitu Ngapain kan? S1 teologi? Ini kan orang ateis bisa ngomong begitu. Iya. Sih? Jadi ya mau gimana gitu. Orang nggak percaya mah hak dia nggak percaya. Karena gue juga bisa balik. Lo nggak percaya tentang hal yang tidak masuk akal bagi kamu, bagi saya juga saya bisa
tidak percaya pada Tuhan. Karena bagi gue Tuhan nggak masuk akal. Yang masuk akal bagi gue adalah laporan keuangan, ya kan? Financial statement yang masuk akal gitu. Tapi candle tuh nggak masuk akal. Bandar-bandaran itu masuk akal gitu. Ya sama aja sekarang gue balik. Lu percaya sama Tuhan, Tuhan masuk akalnya di mana? Nah sama kan? Ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita itu bisa percaya untuk satu hal yang tidak masuk akal bagi orang ya. We have to respect them untuk what they believe gitu. Nih contoh. Ini ada 2 kitab. Ya. Ini gue dikasih sama Bro Dias Hendra Priyono. Gue terima kasih banget lu ngasih gue Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran dan Alkitab ini adalah satu hal yang kita bisa katakan di Indonesia ini pengikutnya terbesar kan, dua ini. Majority lah ya. Yang ini majority dong, Muslim kan. Betul. Dan di dalam Taurat itu kita bisa bicara Alkitab juga ada Taurat. Nah, kita langsung ngomong gini deh. Lu percaya yang mana? Yang merah. Dan dua-duanya dilindungi undang-undang. Betul. Betul ya? Betul. Lu percaya Alkitab merah. Coba Ki, sini Ki. Coba ini belum pernah lihat nih. Ini brother kita namanya Ricky nih. Ki, ini kita ngomong apa adanya Ki ya. Ini nggak ada urusan sama agama nih. Tapi ya ini karena setiap orang memeluk agama masing-masing kan. Lu percaya yang mana Ki? Gue percaya Al-Quran. Lu percaya yang mana? Alkitab. Oke, gua nggak perlu kasih tahu gue percaya yang mana. Gue bisa percaya dua-duanya, boleh-boleh aja kan. Dan nanti gua kasih tahu opini gua. Lu percaya merah? Yap. Lu percaya hijau? Sekarang gini, gua tanya. Ki, lu kan percaya Al-Quran. Lu percaya nih belief, persepsinya, terus kemudian ajarannya lu percaya pokoknya apa yang dikatakan Al-Quran kan? Bisa dikatakan lu nggak percaya apa yang dikatakan Alkitab dong? Iya. Jadi lu percaya nggak? Kalau nggak percaya kita debat nih. Fair-fair aja. Masa kita dapat di sini? Nah, lu nggak perlu sungkan. Nggak, gua nggak percaya Alkitab gitu contohnya. Nah, kita kan punya kepercayaan masing-masing. Iya, makanya berarti kalau lu memilih, lu nggak mungkin percaya dua-dua dong. Iya. Lu percaya Al-Quran, lu nggak percaya Alkitab kan? Lu Alkitab. nggak percaya Al-Quran. Belum pernah baca sih. Mungkin kalau baca percaya. Lo, pernah baca juga. iya whatever itu. Intinya lu, oke, poinnya menarik. Lu belum pernah baca, makanya lu nggak percaya kan? Tapi gini, ada 2 poin. Lu nggak percaya Alkitab, Ricky. Apakah Alkitab ini lu bisa bilang ini scam? Ya enggak juga, karena kepercayaan kita masing-masing. Lu nggak percaya Al-Quran, apakah bisa Al-Quran yang nggak lu percaya lu bilang scam? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Kenapa? mungkin. Karena ada ajaran di dalamnya. Nah, yang gue percaya cuma satu. Mau lu pilih merah, mau lu pilih yang hijau ini, Al-Quran maupun Alkitab, gue percaya dua-dua mengajarkan kebaikan. Gue percaya bahwa dua-dua ini mengajarkan jangan membunuh. Ya. Gue percaya dalam dua kitab suci ini, gue percaya dua-duanya mengajarkan jangan membuat susah hidup orang lain. Yap. Setuju nggak? Setuju. Jangan bersaksi dusta. Iya kan? Berbaiklah sama orang, bersedekah. Gitu kan? Iya. Berarti dua-dua memberikan ajaran yang Baik. Yang baik. Nah. Jadi nggak boleh dong kalau lu bilang bahwa salah satu dari ini scam. Hanya karena kamu tidak mengetahui isinya. Iya. Padahal kalau lu mempelajari tentang Al-Quran, I see. banyak hal indah di dalamnya. Karena gue baca. Cuma gue baca Al-Quran yang modern. Kalau ini kan gue mesti belajar bahasa literasi Arab kan. Gue nggak ngerti bahasa Mandarinnya, gue nggak ngerti gitu kan. Tapi aku ada baca terjemahannya yang bahasa Indonesia dan bagi saya ini baik gitu. Iya. Gitu ya Ki ya? Lu setuju dong? Yuk. Oke, nah. Lu balik. Jadi gitu, Bet. Banyak orang tuh nggak sadar. Mereka percaya pada satu hal, tapi mereka menjelekkan kepercayaan orang lain. Ya. Tapi bentar. Tapi ini ada yang make sense menurutku. Jadi kalau menurut dia itu kan pergerakan harga itu berdasarkan supply and demand, bukan perbintangan. Jadi kenapa bisa dipakai? Makanya kan gue bilang, jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tak terbatas. Dia ngerti nggak kalau seandainya human behavior itu ada yang ngedrive. Itu ada correlate dengan yang namanya vibrational daripada planetary system. Human behavior ada yang drive. Iya. Dan itu correlate sama Planetary astrologi. system. Oh, planetary system. Iya, planetary system itu punya frekuensi. Dan frekuensi itu direct kepada human brain. Subconscious mind-nya. Yap. Yang secara indirect mempengaruhi human behavior, human mood. Sabar, ini kayak terlalu susah. Tadi subconscious mind itu apa? Alam bawah sadar. Oh, alam bawah sadar. Makanya Oke. Google dulu deh alam bawah sadar itu apa, Oke, ya kan? oke. Nah, ini kan Ya. semua udah ada penelitiannya gitu Ya. loh. Terus frekuensi yang ada di planetary system ini itu berpengaruh kepada human behavior melalui alam bawah sadar manusia. Ya. Yang akhirnya mempengaruhi psikologi. Oke. Nah, market kan kita sepakat semua dipengaruhi oleh market psychology kan, Siap. investor psychology, sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Ekspektasi dong. Ya. Kan bisa aja kita ngelihat satu market, lu bilang naik, gue bilang turun. Bisa. Makanya terjadi transaksi. Makanya ada supply and demand Iya tadi. dong, karena Ya. kalau dua-duanya bilang itu akan turun. Contohnya, Ya. gue nggak tahu brother kita yang ngatain kita scam tuh 2008 dia mungkin masih sekolah kali. 2008 gue udah pertama kali masuk brokerage gitu. Oke, ya. Gue udah ngerasain market yang setiap hari itu begitu jam 9.30 buka tuh langsung auto reject. Oke. Dia mungkin masih SD. Nah, jadi kalau kita ngomong si brother kita ini masih terlalu muda lah untuk dia harus ngejudge banyak. Dan hati-hati lah bicara di sosial media. Yang lebih kaya, lebih powerful tuh banyak. Ya. Ya, gue sih ngomong apa adanya. Jangan sampai kita ngomong menyakiti hati orang lain, lu dikarungin habis itu. Negara ini kan kita nggak tahu, superpower tuh banyak. Ya, kan? ya. Jadi ya, gue bilang gitu. Pada saat kita ngelihat sebuah market, ada supply and demand, yang sebaiknya terjadi adalah memang harus ada perbedaan. Kalau nggak, Ya. market nggak akan dan itu kayak 2008 pada saat itu. Oke, itu marketnya. Heeh. Itu marketnya. Tapi kan di balik market ini kan ada market maker-nya. Emang bisa. Market Contoh, maker? Ya kalau market maker masih manusia deh. Ya. Financial statement deh. Kenapa? Gimana itu? Ya mungkin kalau yang fundamentalis kan menganggap financial statement ini kan jadi kayak ibunya kan. Jadi- Iya, masalahnya kan nanti kita akan bahas di episode lain. Kita tetap bukti kan banyak saham yang fundamentalnya busuk banget, tapi harganya naik. Iya banyak. Banyak dong. Bandarnya. Iya. Terus ada juga fundamentalnya bagus banget, tapi sahamnya nggak pernah naik bahkan turun. Ya. Sampai lahirlah orang-orang yang patah hati sama fundamental dan patah hati sama technical. Dia jadi bandarmologi kan. Oke, ya. Karena bagi dia ini ilmu nggak ada gunanya. Ya. Lebih baik percaya bandar. Percaya bandar. Ada yang sampai frustasi dan dia beralih ke sana Oke. kan. Orang ada yang nanya gue, bandarmologi mana? Bagus. Karena mereka nggak pernah lihat market US. Lu udah lihat kan, ada Ya. satu website, Ya, software, ya, yang kasih lihat kalau kita mau trading di saham US, karena dia itu bener-bener market yang efisien, kita bahkan bisa lihat shareholder-nya jual atau enggak kan. Ya itu keren banget sih. Jadi perlu di-spill, nggak usah? Nggak usah, nggak Oke. usah. Kan Ya, itu keren banget sih memang. Astronaci kan dalam tanda kutip dibilang scam, Iya, ya kan? iya, Tapi iya. ya, coba lihat. Bahwa bukan berarti gua nggak pakai bandarmologi, kita pakai di saham US. Iya. Kita ngelihat loh, ini ownernya jual nggak, kurang ajar lu, harganya naik tapi Iya, si iya. ownernya Itu keren jual. banget sih memang. Elon Musk jualan di Iya, Tesla, iya, ya kan? iya. Itu bandarmologi bro. Kalau ditanya Astronaci nggak pakai, oh kita pakai. Combine semua. Karena prinsipnya kita kumpulin semua informasi untuk mengambil keputusan. Ada lagi yang nge-twist. Ngapain kebanyakan metode? Metode satu aja gitu. Iya, yang penting profit. Ya, saya setuju juga. Ya metode lu pakai satu aja. Contoh di gold kita pakai apa? Money magnet kan? Ya. Tapi kan bukan berarti kita tidak perlu melihat secara gambaran besar. Kan bodoh dong. Investor pengambil keputusan kan harus mengambil semua informasi menjadi bahan pertimbangan. Dikumpulin, tapi waktu kita ambil keputusan pakai satu metode, saya setuju. Tapi jadinya pusing kebanyakan. Ya, makanya gue bilang, dunia financial market itu bukan sesimpel klik dan ngikut copy trade ataupun ngikut robot trading. Ya, ya. Kalau sesimpel itu, fund manager di Schröders, fund manager asset management mah simpel aja. Ya mungkin saya juga bisa jadi fund manager kali ya. Bisa. Makanya kan sekarang Bro Robert kan belajar sudut pandangnya. Ya. Ya ada bilang, oh Gema begini, Gema begitu, ya suka-suka aja. Tapi Ya. apa yang saya lalui selama 16 tahun, saya deal dengan asset management, dengan fund manager, banyak sebenarnya yang saya akan ceritakan gitu ya di kesempatan. Mungkin kalau nanti kita ada workshop offline, kita bisa Ya. ngobrol. Tapi ya itu poinnya. Jadi kalau lu tanya apakah itu scam, pertama gue setuju, banyak yang melakukan scamming di dunia financial astrologi. Yes, absolutely correct. Tapi kalau dikatakan astrologi scam, ya mohon dengan rendah hati, jangan sembarangan bicara, Oke. ya kan? Saya sabar ada batasnya, kan Ya. gitu. Ntar kalau misalnya saya kilaf, hidup lo susah. Hidup Ya. saya juga susah. Jadi Ya. lebih baik kita bergandeng tangan, kita bangun industri ini, ekosistem ini, dan hargailah kepercayaan orang. Seperti tadi, Al-Quran dan Alkitab. Jadi lu percaya Alkitab boleh aja, lu percaya Al-Quran boleh aja, dan saling bergandengan. Dan kita percaya bahwa walaupun sudut pandang kita berbeda, tapi tujuan kita satu, cuan. Mantap. Iya, betul. Walaupun agama lu berbeda, tujuan dari kitab suci sama, mengajarkan kebaikan. Hanya saja lu suka cara Yahudi, yang satu suka cara Arab misalnya. Oke. Nanti yang di Jepang ada lagi nyembah dewa matahari, Ya. ya kan aneh-aneh deh pokoknya. Ya berarti kalau Dewa Matahari bisa dibilang ya itulah pip gitu kan. Iya, iya. I don't know ya kan. Ya. Ada yang nyembah pohon, Ya. nyembah jangkrik katanya kan. Ya saya nggak tahu. Itu kepercayaan masing-masing. Tapi ya walaupun dia mau memutuskan dia menyembah jangkrik, hargailah. Itu kan kepercayaan orang. Karena kita tidak punya hak untuk ngejudge apakah lu itu
sesat atau tidak kalau lu percaya sesuatu. Benar, dan nggak bisa dibuktikan juga mereka. We are not God. Dan pada saat Anda mengatakan sebuah metode itu sesat tidak sesat, you're not the guy yang punya kualifikasi ataupun punya otoritas untuk mengatakan hal tersebut. Ya. Apapun metodenya, nih catat baik-baik, apapun metodenya, selama kamu bisa profit dan selama kamu bisa berguna buat banyak orang, go ahead. Oke. Dan hargailah orang lain kalau kamu ingin dihargain dan bertambah temanmu. Akhirnya apa? Tambah banyak teman, tambah banyak informasi, dan tambah banyak cuan. Oke, mantap. Oke? Damai kita sekarang. Damai. Damai. Jadi buat teman-teman yang ngajarin Robert untuk menjadi orang murtad seperti ini, bajunya pun udah bukan merah, bajunya menjadi hitam. Ya kan? Karena otaknya udah hitam. Ya saran saya, yuk main ke Astronaci, kita pijet-pijet bareng lah. Kan tahu gue tukang spa, gue ajak ke traktir pijet, ya kan? Jadi kita bisa bersilaturahmi dan baik. Saya tidak menyalahkan. Mungkin kalau tahun kemarin saya banyak marah, sekarang ya saya banyak introspeksi diri. Jadi saya berharap ya kalau memang mereka yang menganggap saya scam gitu kan, ya mohon maaf aja gitu. Ya kalau nggak suka sama saya ya nggak apa-apa sih, pindah tempat lain juga nggak apa-apa. Tapi at least sekali lagi janganlah ngatain orang scam kalau kamu itu tidak benar-benar tahu apa yang kamu katakan. Itu aja. Sukses buat semuanya. Sampai ketemu lagi di episode-episode lainnya. Oke, bye-bye. Bye.